Welcome to my YouTube channel, back with me, Ogi Junanda. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di channel ini. Di Indonesia ada banyak pegunungan dan sejumlah gunung pun menjadi tantangan bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Seperti yang kita pahami bahwa lokasi-lokasi alam memang menjadi tempat-tempatnya makhluk astral. Kalian boleh percaya atau tidak, namun hal ini sangat dipercaya oleh para pendaki dan warga-warga sekitar pegunungan. Berikut 10 gunung yang katanya paling angker di Indonesia. Yang pertama, Gunung Merbabu. Kejadian aneh dialami seorang pendaki. Pendaki ini sudah hafal dengan jalur pendakian Gunung Merbabu. Pada hari itu, dia bersama 6 orang temannya melakukan ekspedisi di Gunung Merbabu. Sesampainya di posko pertama, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun, saat seorang pendaki ini sedang berfoto-foto, teman-temannya sudah ingin melanjutkan pendakian, tetapi pendaki ini masih ingin mengambil beberapa foto. Lalu dia pun memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk mendaki lebih dulu. Pada saat asik berfoto-foto, pendaki ini akhirnya sadar bahwa dia sudah terlalu lama ditinggal oleh teman-temannya. Lalu dia pun memutuskan untuk menyusul. Dan di tengah-tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang wanita. Dan wanita itu mengaku bahwa dia melakukan pendakian seorang diri. Lalu mereka pun bersepakat untuk mendaki bersama. Seiring obrolan perjalanan, mereka terhambat oleh cuaca yang buruk. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di suatu lokasi. Keesokan paginya, wanita itu bangun dan meminta izin untuk mendaki lebih dulu. Lalu 1 jam kemudian, pria ini pun terbangun. Dia terbangun dengan kagetnya karena ternyata semalaman dia tidur di tepi tebing. Dia pun bergegas membereskan barang-barangnya dan menyusul teman-temannya. Lalu di perjalanan, dia menemukan sebuah ransel. Tapi tidak ada jejak pendaki lain di sekitar ransel tersebut. Dia mengira ransel itu milik pendaki wanita yang sudah berangkat lebih dulu tadi pagi. Dia pun membawa ransel itu bersamanya. Ketika sesampainya di puncak, dia pun bingung karena saat ditanyakan, teman-temannya menjawab tidak ada pendaki lain yang sampai ke puncak selain mereka, apalagi seorang pendaki wanita. Dia pun berpikir mungkin pendaki wanita itu menyerah dan kembali turun dari bukit itu. Akhirnya ransel itu pun dibawa sampai mereka menyelesaikan ekspedisi. Pria itu bermaksud mengembalikan ransel itu dengan mengantarnya ke rumah pendaki wanita itu, karena dia mendapatkan sebuah alamat yang tergantung di ransel tersebut. Bersama beberapa orang temannya, pria ini pun menemukan rumah pendaki wanita itu, dan mereka bertemu dengan ibunya. Namun, bukannya diterima dengan bahagia, tetapi air mata menetes dari sang ibu. Dibawalah laki-laki itu dan teman-temannya ke belakang rumah, dan ditunjukkan batu nisan yang bertuliskan nama pendaki wanita itu. Sang pendaki wanita ternyata telah hilang 3 tahun yang lalu, dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Yang kedua, Gunung Argapura.
Gunung ini terkenal dengan penampakan noni Belanda yang suka mengganggu pendaki. Hal tersebut dialami seorang pendaki yang kebetulan seorang mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi. Dia dan timnya mengeksplorasi gunung ini sejak pagi. Kemudian mereka beristirahat di Taman Bunga Edelweiss. Meskipun sudah diingatkan untuk tidak memetik bunga atau tanaman, pendaki putri ini bersikukuh untuk memetiknya. Setelah memetik dan puas memainkan bunga itu, mereka melanjutkan pendakian ke puncak. Namun, 1 jam kemudian, menurut pengakuan teman yang ada di belakangnya, gadis itu tiba-tiba berbelok ke arah semak-semak. Setelah dipanggil-panggil dan dikejar, gadis itu tidak menggubris sampai temannya kehilangan jejaknya. Malam hari yang sudah terlalu gelap membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian keesokan harinya. Dan pada keesokan harinya, bersama warga yang mereka temukan di perjalanan, mereka bersama-sama mencarinya. Dan akhirnya, gadis itu ditemukan di jalur buatan Belanda untuk menembus semak-semak. Dia terlihat lemas dan syok. Kemudian dibawa ke rumah warga. Setelah sadar dan tenang, gadis itu bercerita bahwa tiba-tiba dia digandeng seorang wanita pirang yang sangat cantik. Dia dibawa ke sebuah komplek rumah-rumah Belanda. Dia seperti diingatkan untuk lebih mawas diri di pegunungan itu oleh perempuan Belanda itu. Kemudian tubuhnya mulai lemas ketika wanita pirang itu meninggalkannya. Yang ketiga, Gunung Salak. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak ini adalah ketika pada tahun 2007, 13 orang pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2.211 meter ini. Pada saat mendaki, salah satu pemuda melihat sesosok hitam yang melambai tangan ke arah dirinya. Dia pun langsung bertanya kepada teman yang di dekatnya apakah dia melihat hal yang sama. Temannya menjawab tidak dan memintanya untuk membiarkan sosok itu. Hari pun menjelang malam, dan cuaca yang buruk membuat mereka membangun kemah lebih awal. Setelah mereka selesai membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak dapat tidur karena ada perasaan yang tidak nyaman. Dia pun akhirnya tidak tidur dan memutuskan untuk keluar tenda. Tidak disangka, di luar tenda sudah ada pasukan berseragam yang mengelilingi tenda mereka. Tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia melihat seekor macan yang menatapnya dengan mata yang bersinar di antara barisan tentara-tentara itu. Namun tidak lama kemudian terdengar lantunan-lantunan ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita, tetapi dia tidak melihat wanita itu. Lalu dia pun pelan-pelan berusaha masuk ke dalam tendanya. Tidak lama dia pun dapat tertidur berkat lantunan-lantunan doa yang juga mengusir para tentara berwajah pucat yang telah mengelilingi tenda mereka. Yang keempat, Gunung Gede. Gunung satu ini juga meninggalkan kisah mistis.
Salah satunya adalah kisah tentang penunggu gunung yang merasuki salah satu pendaki gunung itu. Pada siang hari, sekumpulan pendaki remaja mendaki Gunung Gede bersama beberapa orang pemandu. Dan pada saat rombongan tersebut beristirahat, salah satu pendaki melakukan hal yang tidak sopan. Dia buang air kecil sembarangan tanpa permisi lebih dahulu. Setelah kencing sembarangan, pandangannya pun langsung kabur. Dan dia melihat sesosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa sebuah keris. Di sisi pria itu ada 2 ekor macan yang sedang menggerang. Sosok tersebut dipercaya penunggu gunung itu yang sedang marah akibat tindakan yang tidak sopan pendaki ini. Dia pun kesurupan dan menurut keterangan teman-temannya, pendaki ini menggerang seperti macan dengan nafas yang berat. Dan dia pun berlari-lari naik dan turun tanjakan yang ada di sekitar tempat mereka beristirahat. Teman-temannya yang kebingungan pun hanya bisa ikut berteriak histeris, sementara pemandu dan beberapa pendaki lainnya berusaha menenangkannya. Dalam pandangannya, dia dibawa ke era yang penuh dengan orang-orang zaman kerajaan. Kemudian dia merasa ditarik kembali menjauh dari zaman kerajaan tersebut. Setelah dia sudah kembali tersadar sepenuhnya, dia sudah melihat teman-temannya dalam keadaan syok dan kebingungan. Raut wajah pemandu dan teman-temannya itu sangat khawatir. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan itu, saya akan kembali dengan cerita-cerita menarik lainnya.